Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, sukacita selalu bersama kita semua. Pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk bisa bertemu dengan saudara-saudara kita di tempat ini, bisa menikmati hari yang baru di bulan Juni ya, sudah masuk bulan Juni minggu pertama. Ya, sukacita selalu, Tuhan selalu memberkati kita dalam setiap keadaan kita. Mari kita mulai kebaktian ibadah raya pada pagi hari ini dengan bersama-sama menyapa saudara-saudara kita satu dengan yang lain. Kita memberikan berkat sukacita, senyum, saling. Siapkan hati kita untuk bersama-sama berbakti memuliakan nama Tuhan pada kesempatan ibadah raya minggu hari ini dengan menaikkan pujian Roh Kudus, Kau hadir di sini. Izinkan menghampiri Tuhan Allah yang kudus.
yang hadir di tengah-tengah ibadah kami. Oleh karena itu kami ingin menyedahkan ibadah raya di pagi hari ini dengan satu pengakuan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Sang Pencipta langit bumi dan segala isinya, yang dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Yohanes pasal 16 ayat yang ke-13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita terus mengucap syukur kepada Tuhan. Tiada terasa kita sudah memasuki minggu pertama di bulan Juni. Kalau kita masih bisa beribadah, itu semata-mata karena kasih, kemurahan yang Tuhan beri dan anugerahkan kepada setiap kita. Mari terus di dalam hidup yang Tuhan masih anugerahkan, kita mencari wajah Tuhan di dalam kehidupan setiap kita hari lepas hari. Ada Roh Kudus yang akan senantiasa menolong, menyertai dan menuntun setiap kita pribadi lepas pribadi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, besok minggu kedua kita diingatkan bersama-sama bahwa kita punya program besar yang kita dukung dengan seberapa yang Tuhan anugerahkan dan berkati kepada setiap kita. Apa yang sudah kita kumpulkan selama 3 bulan ini akan kita persembahkan kepada Tuhan untuk pembangunan penambahan ruangan di belakang. Mari terus kita bersinergi agar lewat apa yang kita kumpulkan, kita dapat gunakan untuk pekerjaan Tuhan, pembangunan secara fisik, baik secara rohani maupun fisik, kita harus lakukan bersama-sama karena satu sama lain saling mendukung, saling melengkapi. Bagian kita adalah melakukan apa yang bisa kita lakukan. Selebihnya mari kita serahkan kepada Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan sendiri yang akan mencukupkan dan juga memberkati Bapak Ibu Saudara. Jadi untuk besok Bapak Ibu bisa masukkan ke dalam amplop warna merah yang ada di depan dan kita akan memberikan persembahan maju ke depan. Kalau Bapak Ibu tidak beri amplop warna merah tidak apa-apa, pakai amplop biasa juga tidak apa-apa. Jika Bapak Ibu ingin memberi kode, maka berilah kode di amplop
tersendiri, jangan di amplop yang warna merah yang besar, karena itu terus kita akan gunakan sampai nanti kita dapat mewujudkan kerinduan kita bersama-sama untuk memperluas bangunan untuk kegiatan baik anak-anak sekolah minggu, pemuda remaja maupun jemaat umum yang akan menggunakan fasilitas yang ada. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Roh Kudus selalu memberkati dan menolong kita bagi semua yang percaya dan mengikuti segala apa yang menjadi firman-Nya. Kita patut bersuka cita atas pemeliharaannya dan kita diberikan juga penolong dan roh kebenaran yang akan selalu menyertai kehidupan kita sepanjang hari. Sudah sepatutnya kita selalu bersuka cita untuk kehidupan kita yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus. Mari kita naikkan pujian kita, Anggur Baru, dengan bersuka cita dan bertepuk tangan. Yang ajaib memulihkan umat-Nya.
kita sudah menghangatkan tubuh kita dengan anggur dari Tuhan, sukacita ada pada hati kita semua. Pada kesempatan ini juga kita diberikan waktu untuk menyampaikan ucapan syukur kita, permohonan kita dalam doa syafaat kita. Mari kita bersama-sama bersatu hati menaikkan segala permohonan dan ucapan syukur kita kepada Tuhan yang memberikan segala sesuatu bagi kita semua. Untuk doa syafaat akan disampaikan oleh Saudara Dilan dan kita naikkan pujian Roh-Mu yang hidup. Ibu Saudara, mari kita berdoa. Segala pujian, hormat, syukur, dan sembah kepadamu ya Tuhan. Kami datang dalam doa-doa kami. Terima kasih ya Tuhan. Hanya karena anugerah dan kasih-Mu, kami boleh menjalani segala aktivitas kerja maupun pelayanan kami dalam minggu ini. Ya Tuhan, ampuni kami atas segala pelanggaran dan dosa yang kami lakukan. Layakkan kami boleh dalam hadirat-Mu yang maha suci dalam doa syafaat kami. Kami berdoa untuk hamba Tuhan, majelis jemaat, dan komisi-komisi kategorial dalam melaksanakan program-program pelayanannya. Berkati kami, perlengkapi kami dengan hikmat dan kesatuan hati, serta semangat pelayanan untuk bersama-sama membangun keluarga yang beriman dan bersaksi akan kemuliaan nama Tuhan. Bukakanlah jalan bagi kami untuk bisa menunjukkan kepada dunia akan kemuliaan-Mu dan kuasa-Mu yang selalu melimpah di dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk kegerakan misi di gereja-gereja GKMI, Yayasan PIPKA, serta lembaga-lembaga penginjilan. Ya Tuhan, berkatilah mereka dengan sumber daya, sumber dana, dan ladang-ladang pelayanan yang dapat dijangkau untuk melayani jiwa-jiwa baru yang percaya dan beriman kepada-Mu, ya Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan,
Kami juga berdoa bagi Yayasan Ester Bangsri dengan pelayanan TK dan PAUD. Berkati mereka dengan semua keperluan yang mereka butuhkan. Berkati para guru, anak didik, serta orang tua mereka melalui pelayanan di TK dan PAUD Ester Bangsri untuk menghasilkan anak-anak yang berpengetahuan luas dan juga iman percaya yang semakin bertumbuh. Ya Tuhan Yesus, kami berdoa bagi jemaat yang karena lanjut usia, jemaat yang sakit, atau yang karena faktor kondisi tubuh yang tidak dapat hadir dalam ibadah minggu ini, ibadah untuk bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu di gereja ini ya Tuhan. Berkatilah mereka dengan hati yang penuh sukacita dan damai sejahtera. Sembuhkan dan pulihkan dari sakit dan kelemahan tubuh yang dialami mereka. Kami percaya bahwa mujizat Tuhan selalu terjadi. Mampukan kami untuk hanya berserah penuh pada kehendak-Mu ya Tuhan. Ya Bapa, berkati kami untuk tim pencarian hamba Tuhan. Tuhan memberkati mereka dengan kemampuan yang dari Tuhan untuk melakukan semua tahapan-tahapan sampai pada proses penemuan hamba Tuhan yang dimaksud. Tuhan Yesus, kami berdoa bagi semua panitia rangkaian kegiatan bulan keluarga dan HUT gereja kami. Perlengkapi kami dan mampukan kami untuk dapat melaksanakan semua rangkaian acara ini dengan baik dan hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, berkati agar Engkau bisa memberkati proses pembangunan penambahan ruang ibadah anak. Berkati agar Engkau bisa menyertai kami dalam upaya kami dalam merealisasikan program tersebut. Ya Tuhan, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa bagi semua unsur penyelenggara negara ini di tengah keresahan politik dan segala problematika yang ada. Berkati mereka dengan hikmat dan kebijaksanaan yang dari Tuhan agar mereka dapat melaksanakan roda pemerintahan ini dengan jujur, adil dan berpihak pada semua lapisan masyarakat. Inilah doa kami ya Tuhan. Juga pergumulan-pergumulan pribadi kami masing-masing. Bersama-sama kami berseru di dalam doa-doa kami. Kehendak Tuhan yang terjadi. Mampukan kami tetap setia dalam iman percaya untuk berserah penuh pada kuasa-Mu dan kehendak-Mu ya Bapa Surgawi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajari kami untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Sampai kepada pemberitaan firman Tuhan, mari kita dasari dengan pujian dengan sayap-Mu. Maka kuat roh dan
Bapak Ibu, mari kita bersama menyerahkan firman Tuhan di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih, sungguh kami bersyukur untuk ibadah yang telah Engkau berkati Tuhan. Kami juga bersyukur kalau sebentar lagi kami akan bersama-sama merenungkan, mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau mengurapi setiap kami Tuhan, Roh Kudus-Mu tinggal di dalam setiap hati kami, menuntun kami Tuhan, sehingga kami dapat sungguh-sungguh memahami firman-Mu di dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau juga yang menuntun setiap kami, membimbing langkah kami Tuhan, sehingga setiap hari, setiap waktu Tuhan, kami dapat menjadi pelaku firman-Mu yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau menyerahkan firman Tuhan kami pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Bapak Ibu, bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Injil Yohanes, pasal yang ke-14, ayat 15 sampai ayat yang ke-31. Injil Yohanes, pasal yang ke-14, ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-31. Saya akan membacakannya bagi kita. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera aku berikan kepadamu dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Amin. Ya. Shalom Bapak Ibu dan Saudara.
Ya, selamat pagi bagi setiap kita yang dikasihi Tuhan dan kita yang mengasihi Tuhan. Ya, Bapak Ibu, bagian teks yang telah bersama kita baca pagi hari ini, ya ini adalah sedikit bagian dari percakapan yang dilakukan antara Tuhan bersama dengan para muridnya, yaitu sesaat sebelum ia diserahkan. Ya, sesaat sebelum ia pada akhirnya nanti akan meninggalkan semua para muridnya. Ya, satu peristiwa yang sering kita kenal, yang sering disebut dengan peristiwa perjamuan terakhir. Ya, ini adalah satu peristiwa di mana momen-momen terakhir antara Tuhan dengan para muridnya. Ya, Yesus pada saat itu ia tahu bahwa ia akan segera meninggalkan para muridnya secara fisik. Yesus tahu bahwa ia tidak akan lama lagi meninggalkan para muridnya. Dan Yesus pada saat itu berkata kepada muridnya bahwa hanya seketika atau hanya sebentar lagi saja aku ada bersama-sama dengan kamu. Ya, sebuah perkataan, sebuah kata-kata yang diberikan kepada Tuhan yang membuat para murid itu menjadi gelisah. Yang membuat para murid itu menjadi bertanya-tanya. Mereka menjadi kebingungan. Mereka bingung apa sih maksud dari perkataan yang dilakukan, yang diberikan oleh Tuhan pada saat itu. Ada satu cerita ya, di sebuah sekolah. Ya, di sebuah sekolah ini ada satu orang guru, di mana guru ini adalah seorang guru yang betul-betul dikagumi oleh para murid-muridnya. Ya, jadi para murid-muridnya ini semua betul-betul menghormati guru ini. Akan tetapi guru ini direncanakan bahwa ia akan segera meninggalkan sekolah itu. Guru ini akan berpindah sekolah, meninggalkan murid-murid, meninggalkan murid-murid yang mengagumi dia. Nah, di tengah keadaan seperti itu, para murid ini bertanya-tanya. Ya, mereka bertanya-tanya, siapa yang akan mengajar kami? Siapa yang nanti akan layak menggantikan guru ini? Siapa yang nanti akan membimbing kami? Ya, mereka bertanya-tanya berbagai macam banyak pertanyaan. Mereka kebingungan, mereka enggak siap bahwa sebentar lagi mereka akan ditinggalkan oleh guru yang sangat dikagumi oleh mereka. Nah, tentu saja guru ini memahami bagaimana perasaan para muridnya. Guru ini tahu apa yang sedang dialami oleh para muridnya. Guru ini tahu pertanyaan-pertanyaan yang sedang dipikirkan oleh para muridnya. Dan guru ini pun berkata kepada para muridnya, tenang, aku telah memilih seorang guru pengganti yang terbaik. Aku telah memilih seorang guru pengganti yang akan mengajar kalian seperti ketika aku mengajar kalian. Aku akan mengirimkan guru pengganti yang tidak hanya mengajar, tetapi juga siap membimbing kalian. Seorang guru yang akan tinggal bersama-sama dengan kalian. Seorang guru yang akan menolong kalian setiap waktu. Enggak cuma waktu di sekolah saja, enggak cuma waktu di kelas saja, tetapi juga seorang guru yang akan menolong setiap waktu, setiap saat, bahkan di luar kelas sekalipun. Nah, demikian pula dengan guru itu, Yesus pun juga melakukan tindakan yang sama. Yesus tahu betul bahwa para muridnya akan menghadapi masa-masa sulit karena mereka akan ditinggal, mereka akan ditinggalkan akan kepergian Tuhan Yesus. Oleh karena itu, Tuhan Yesus tidak mau meninggalkan mereka dalam kebimbangan. Tuhan Yesus tidak mau meninggalkan mereka di tengah kegelisahan. Tuhan Yesus tidak mau meninggalkan mereka sendirian tanpa satu pengharapan. Dan karena itu ia menjanjikan penghibur. Penghibur yang bukan hanya sekedar mengajar, penghibur yang bukan hanya sekedar membimbing, tetapi penghibur yang akan senantiasa setia bersama dengan para muridnya. Penghibur yaitu
adalah Roh Kudus. Ya. Roh Kudus yang bukan hanya sebagai seorang penghibur, tetapi juga Roh Kudus yang menjadi seorang penolong, yang menjadi seorang kebenaran. Roh Kudus yang bukan hanya dijanjikan kepada para murid-muridnya saja pada saat itu, tetapi juga Roh Kudus yang dijanjikan kepada setiap kita. Roh Kudus yang akan senantiasa bekerja dan berkarya melalui diri kita. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita akan bersama-sama melihat lebih dalam, kita akan bersama-sama merenungkan tentang siapakah Roh Kudus itu. Kita akan bersama-sama merenungkan apa saja peran-peran Roh Kudus itu di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Nah, kita akan bersama-sama menelaah melalui perikop ini, kita bersama-sama melihat secara berurutan melalui tiap-tiap ayat yang ada. Kita bersama-sama belajar tentang siapakah Roh Kudus dan apa peran Roh Kudus itu di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Yang pertama, ya, Roh Kudus diberikan bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan dan yang taat menuruti firman-Nya. Ayat 15 berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Ya, ini berarti bahwa ketika kita berbicara tentang kasih kepada Tuhan, ketika kita mengakui bahwa kita mengasihi Tuhan, maka kasih itu tidak hanya kita nyatakan melalui kata-kata kita saja. Kasih itu enggak cuma kita nyatakan melalui mulut kita saja. Kasih itu enggak cuma kita nyatakan melalui perasaan kita saja. Tetapi kasih itu kita wujudkan melalui perbuatan kita. Melalui ketaatan kita, melalui bagaimana kita mau menuruti firman Tuhan. Kita mau menuruti segala yang telah Tuhan perintahkan. Ini yang menjadi dasar pertama, yang menjadi dasar utama bagaimana Roh Kudus itu bisa diberikan kepada kita. Kita enggak cukup cuma ngaku mengasihi Tuhan, tetapi kita tidak melakukan perintahnya, kita tidak taat kepadanya, maka Roh Kudus tidak akan diberikan kepada kita. Roh Kudus tidak diberikan secara sembarangan. Roh Kudus tidak dapat hadir dalam hidup orang yang menolak Kristus. Roh Kudus itu hanya mau diam di dalam orang yang sungguh-sungguh mengasihi Kristus dan kepada orang-orang yang taat kepada firman-Nya. Inilah yang membedakan antara kita sebagai orang yang percaya dan orang yang masih menjalani hidupnya di dalam nafsu duniawi. Ya. Duniawi tidak dapat menerima ia karena dunia tidak mengenalnya. Tetapi kita sebagai orang yang percaya, karena kita mengenalnya, maka Roh Kudus yang adalah roh penolong, yang adalah roh kebenaran, yang adalah roh penghibur, itu akan menyertai dan tinggal di dalam kita selama-lamanya. Oleh karena itu, mari kita menerima kehadirannya yang telah tinggal di dalam setiap kita dengan penuh sukacita. Ini bagian yang pertama. Ini yang menjadi dasar bagi kita supaya kita bisa menerima kehadiran Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita. Selanjutnya, bagian yang kedua yaitu Roh Kudus menjadi bukti kehadiran Kristus. Roh Kudus menjadi bukti kehadiran Kristus. Ayat 18 berkata, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu." Ya, perkataan ini adalah sebuah janji yang luar biasa. Sebuah janji yang menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu betul-betul perhatian. Tuhan Yesus itu betul-betul peduli kepada para muridnya. Sekalipun Tuhan Yesus tidak bisa lagi hadir secara fisik, sekalipun kita tidak bisa melihat secara langsung bagaimana tubuh jasmani Tuhan Yesus, sekalipun kita tidak bisa ada bersama-sama dengan Tuhan secara fisik, kita melihat secara langsung, tetapi kehadirannya tetap nyata secara rohani. Kehadiran Kristus tetap bisa kita rasakan.
Kehadiran Kristus tetap bisa kita nikmati oleh karena Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita. Di ayat 20 kita dapat menyaksikan satu penyatuan yang sungguh indah. Satu penyatuan yang sungguh menakjubkan. Di mana di situ dikatakan ada satu kesatuan antara Kristus dengan Bapa, antara Bapa dengan Kristus. Dan kita sebagai orang percaya, kita juga disatukan kepada Bapa. Kita juga disatukan dengan Kristus oleh karena Roh Kudus. Oleh karena Roh Kudus juga, oleh karena hadirnya Roh Kudus, kita pun juga merasakan kehadiran Roh Kudus dan juga kita merasakan kehadiran Bapa. Ya, sama seperti sebuah lampu, ya, lampu yang menyala di atas kita ini. Lampu tidak hanya bisa menyala hanya karena lampu itu dibeli dengan harga yang mahal. Lampu enggak bisa menyala hanya karena lampu itu punya watt yang besar. Enggak bisa nyala hanya karena lampu itu dipasang di tempat yang tinggi. Tetapi lampu itu bisa menyala apabila lampu itu memiliki yang namanya aliran listrik. Ya. Tanpa adanya aliran listrik, maka lampu itu tidak bisa menyala. Dan kita semua adalah lampu itu. Tidak peduli seberapa baik kita, tidak peduli seberapa kita betul-betul selalu melakukan perbuatan-perbuatan baik di dalam hidup kita. Tidak peduli seberapa rajin kita terus datang ke gereja. Tidak peduli seberapa aktif kita terus senantiasa melayani Tuhan. Tetapi apabila kita tidak memiliki Roh Kudus, maka kita hanyalah sebuah lampu tanpa aliran listrik. Roh Kuduslah yang mengalirkan kehadiran Kristus kepada kita, sehingga kita dapat menjadi pribadi-pribadi yang hidup, pribadi-pribadi yang terang. Kita menjadi lampu yang bisa menyala. Karena Roh Kudus itu yang mengalirkan Kristus, yang menghadirkan Kristus di dalam hidup setiap kita. Selanjutnya yang ketiga, peran Roh Kudus bagi hidup kita sebagai orang percaya, yaitu Roh Kudus menyatakan kasih Kristus. Di ayat yang 21 berkata, barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku dan aku pun akan mengasihi dia. Roh Kudus bekerja dalam hidup kita untuk menyatakan kasih Kristus secara nyata. Roh Kudus membuka mata hati kita supaya kita dapat mengerti seberapa dalam kasih Kristus di dalam kehidupan kita. Roh Kudus menolong kita supaya kita memahami bahwa Kristus itu senantiasa hadir di dalam setiap kehidupan kita. Bahwa kasih Kristus selalu nyata dalam keadaan apapun. Baik ketika kita sedang sedih, baik ketika kita sedang senang, baik ketika kita sedang merasa sendiri, baik ketika kita sedang merasa bahwa kita itu kehilangan harapan, kasih Kristus selalu nyata dan selalu ada bagi kita. Kasih Kristus yang selalu nyata itu tidak dapat kita lihat dari seberapa mulus perjalanan hidup kita. Dari bagaimana kita menjalani kehidupan kita itu dengan tanpa adanya satu permasalahan, dengan tanpa adanya satu pergumulan. Kasih Kristus tidak dapat dilihat dari situ, tetapi kasih Kristus itu dilihat dari bagaimana Roh Kudus menolong kita untuk tetap menyadari akan hadirat dan penyertaan Tuhan. Ini yang menjadi poin ketiga, bahwa Roh Kudus menyatakan kasih Kristus, membuat kita menyadari bahwa Kristus itu sungguh-sungguh mengasihi kita. Poin yang keempat, Roh Kudus itu adalah guru rohani yang mengajar dan mengingatkan setiap kita. Ya. Ayat 26 berkata, Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ya, ada dua peran dari guru rohani, yaitu Roh Kudus bagi setiap kita. Ya, ada peran sebagai seorang guru, yaitu yang pertama peran mengajar dan yang kedua yaitu
peran mengingatkan. Kalau kita berbicara tentang mengajar, berarti itu Roh Kudus mau membuka pikiran dan hati kita. Roh Kudus mau menolong kita supaya kita bisa betul-betul memahami firman Tuhan. Ketika kita membaca firman Tuhan, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, ketika kita merenungkan firman Tuhan, apabila kita melibatkan Roh Kudus, maka firman itu akan menjadi hidup dan berbicara secara langsung kepada kita. Itu adalah bagian dari mengajar. Sedangkan bagian dari mengingatkan yaitu berarti ada saat-saat tertentu di dalam hidup kita, mungkin ketika kita sedang merasa takut, mungkin ketika kita sedang merasa bingung, mungkin ketika kita sedang merasa bahwa kita itu sedang tergoda untuk melakukan satu perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, dan ada sebuah alarm rohani, seperti alarm yang mengingatkan kita, maka di situ Roh Kudus bekerja. Roh Kudus itu bekerja seperti alarm rohani yang mengingatkan kita. Kadang peringatan itu bisa muncul melalui banyak cara. Peringatan itu bisa muncul mungkin melalui tiba-tiba kita mengingat satu ayat firman Tuhan yang menguatkan kita. Satu ayat firman Tuhan yang memperingatkan kita. Mungkin kita tiba-tiba diingatkan melalui satu pujian-pujian yang sedang kita dengarkan. Atau mungkin bahkan saja bisa saja kita diingatkan secara langsung melalui teguran yang hadir di dalam hati kita. Apa yang terjadi ketika kita merasakan perbuatan-perbuatan itu, ketika kita merasakan alarm yang mengingatkan kita itu, percayalah Bapak Ibu, itu bukan sebuah kebetulan. Itu bukan sebuah hal yang terjadi karena kebetulan saja, tetapi itu adalah karya Roh Kudus. Itu adalah tanda bahwa Roh Kudus bekerja di dalam hati kita. Roh Kudus adalah guru rohani yang aktif. Roh Kudus adalah guru yang betul-betul mau mengajar dan membimbing kita setiap hari. Ia berperan aktif dalam pembentukan iman dan pemahaman firman kita. Ia adalah guru rohani yang menolong kita bertumbuh dan berjalan di dalam kehendak Tuhan. Poin yang kelima tentang peran Roh Kudus bagi kita, yaitu Roh Kudus membawa damai sejahtera. Di ayat yang ke-27 dikatakan demikian. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Ya. Roh Kudus di sini ia berperan, ia bekerja di dalam hati kita untuk memberikan kedamaian bagi setiap kita. Kedamaian yang berbeda dengan apa yang ditawarkan oleh dunia. Kedamaian yang berbeda dengan apa yang diberikan oleh dunia. Dunia memang memberikan kepada kita satu kedamaian yang mungkin sesaat membuat kita terlena. Kedamaian yang diberikan oleh dunia adalah kedamaian yang semu. Kedamaian yang hanya bersifat sementara. Kedamaian yang hanya muncul pada kondisi-kondisi tertentu saja. Kedamaian yang tidak bisa menenteramkan hati kita. Tetapi kedamaian yang diberikan oleh Roh Kudus, kedamaian yang datang daripada Tuhan, kedamaian dari penghibur yang diberikan kepada kita adalah kedamaian yang sejati. Kedamaian yang berasal dari Kristus sendiri, kedamaian yang membuat hati kita menjadi senantiasa tentram. Itu adalah damai sejahtera yang diberikan oleh Roh Kudus. Dan yang terakhir, bagian yang kelima, bagian yang keenam, peran Roh Kudus yang terakhir bagi kita, yaitu Roh Kudus menolong kita untuk mengerti rencana Allah. Ya. Di ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-29, di situ Tuhan berbicara tentang pernyataan bahwa ia akan pergi kepada Bapa dan para murid harus bersukacita karena itu adalah bagian dari rencana Allah. Ya, tentu saja
itu tidak mudah bagi mereka. Itu tidak mudah bagi para murid. Mereka tentu saja mengalami kebingungan. Mereka tidak bisa langsung mengerti apa maksud Tuhan. Mereka kebingungan, kenapa kok aku harus sukacita? Kenapa aku harus bersenang-senang? Padahal Tuhan sebentar lagi akan meninggalkan para muridnya. Tentu mereka akan kebingungan, itu akan menjadi satu hal yang tidak mudah bagi mereka. Karena mereka akan segera mengalami satu hal, yaitu namanya kehilangan. Ya. Seringkali Bapak Ibu, kita juga menjadi sama seperti para murid. Kita seringkali menjadi pribadi-pribadi yang bingung. Kita menjadi pribadi-pribadi yang tidak bisa mengerti rencana Allah. Kita seringkali kesusahan untuk mengerti apa sih yang sebenarnya Tuhan rencanakan bagi kita. Kita tidak mengerti apa sih yang Tuhan mau. Kita tuh harus ngapain, aku tuh harus ngapain sih Tuhan. Kita seringkali bingung, kita seringkali bertanya-tanya kepada Tuhan. Dan di tengah pertanyaan-pertanyaan kita, disinilah Roh Kudus bekerja. Disinilah Roh Kudus berkarya. Disinilah Tuhan Yesus menolong kita supaya kita bisa mengerti, supaya kita bisa memahami rencana Allah. Ia menerangi hati kita supaya kita dapat melihat bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Roh Kudus membantu kita percaya dan membantu kita untuk senantiasa berharap kepada Tuhan. Meskipun jalan yang kita hadapi, tembok yang kita hadapi, jalan yang ada di depan kita itu terasa misterius, terasa menjadi satu hal yang tidak bisa kita duga-duga. Kita tidak tahu apa yang ada di depan kita, tetapi Roh Kudus mau menolong setiap kita supaya kita dapat terus percaya dan berharap kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi, itu yang menjadi peran Roh Kudus di dalam hidup setiap kita. Itu adalah 6 poin, 6 peran Roh Kudus yang bisa kita temukan, yang bisa kita dapatkan dari teks yang telah bersama-sama kita baca tadi. Ya, penting bagi kita untuk memahami peran-peran itu. Penting bagi kita untuk mendalami peran-peran itu. Penting bagi kita untuk betul-betul mengerti apa saja peran-peran Roh Kudus di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Karena apabila kita memahami peran-peran Roh Kudus, maka Roh Kudus akan terus bekerja dan berkarya melalui kita. Bahwa peran-peran itu, ya tadi saya ulangi lagi, bahwa yang pertama, Roh Kudus diberikan bagi setiap orang yang mengasihi dan taat. Yang kedua, bahwa Roh Kudus itu menjadi bukti kehadiran Kristus. Yang ketiga, bahwa Roh Kudus itu menyatakan kasih Kristus. Yang keempat, bahwa Roh Kudus itu adalah guru rohani kita yang mengajar dan mengingatkan kita. Yang kelima, bahwa Roh Kudus itu membawa damai sejahtera. Dan yang terakhir, yang keenam, bahwa Roh Kudus menolong kita untuk mengerti, memahami rencana Allah di dalam hidup setiap kita. Ya, Bapak Ibu, di samping itu semua, di samping peran-peran Roh Kudus, di samping karya Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan kita, ada satu hal yang harus kita tahu, bahwa Roh Kudus itu bukan hanya sekedar kuasa yang diberikan oleh Tuhan saja, tetapi Roh Kudus itu adalah pribadi Allah yang tinggal di dalam hati kita. Roh Kudus itu bukan hanya sosok pengganti Tuhan saja, tetapi ketika Roh Kudus hadir di dalam hati kita, maka itu juga menandakan kehadiran dari Allah sendiri. Ia adalah penghibur, Ia adalah penolong, Ia adalah Roh kebenaran yang menyertai, mengajar, mengingatkan setiap kita, mendamaikan kita, menyatakan kasih Kristus kepada kita, dan yang membimbing kita di dalam kebenaran. Itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi Allah yang tinggal di dalam kehidupan setiap kita. Ya, di zaman sekarang, ya di zaman di mana teknologi, kemajuan zaman, bagaimana semuanya semakin maju, kita semakin menggunakan yang namanya HP dan lain sebagainya, kita mengandalkan koneksi internet,
kita mengandalkan jaringan ya. Ketika kita kehilangan sinyal Bapak Ibu, ketika kita kehilangan jaringan, ketika kita mungkin kehilangan jaringan wifi yang biasa kita gunakan, ya kadang di gereja ya pengalaman saya juga, ketika saya lagi mengerjakan tugas, ketika saya lagi berkomunikasi, ketika saya lagi main HP gitu ya, lagi WhatsAppan gitu, tiba-tiba wifi di gereja itu mati, itu kadang buat saya bingung. Ya, bukan mati, wifi di gereja error gitu ya, wifi gereja error itu buat saya bingung, buat saya panik, buat saya tidak bisa berkomunikasi, saya nggak bisa mengerjakan tugas, saya nggak bisa melakukan apa yang saya inginkan. Ya, apabila sinyal itu terputus, apabila koneksi yang sehari-hari kita gunakan untuk kita berkomunikasi itu tidak ada lagi, maka kita tidak akan lagi bisa berkomunikasi. Ya, itu menjadi satu hal, menjadi kebutuhan kita setiap hari. Kebutuhan kita di zaman sekarang ini. Tanpa adanya koneksi internet, kita tidak bisa berkomunikasi dengan orang lain. Nah, pertanyaannya bagi kita, bagaimana dengan sinyal rohani kita? Bagaimana dengan koneksi internet rohani kita? Ya. Roh Kudus itu seperti jaringan yang menghubungkan kita secara langsung dengan Bapa. Roh Kudus itu seperti koneksi internet yang menghubungkan kita secara langsung dengan Kristus. Ia membuat kita bisa berkomunikasi. Ia membuat kita bisa menghubungi Tuhan Yesus, bisa menghubungi Bapa secara langsung. Koneksi internet itu, Roh Kudus itu membawa kita supaya kita bisa menerima arahan, supaya kita bisa menerima kehadiran Tuhan, supaya kita bisa merasakan kasih Tuhan di dalam hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan biarkan dosa, jangan biarkan perbuatan-perbuatan kita yang tidak baik, jangan membiarkan kekerasan hati kita itu memutuskan koneksi kita. Jangan membiarkan dosa-dosa kita itu memutuskan sinyal kita yang membuat kita terhubung dengan Kristus. Mari Bapak Ibu, kita terus menjaga hati kita agar tetap terbuka. Agar sinyal Roh Kudus, agar koneksi Roh Kudus itu terus tetap kuat dan jernih di dalam hati kita. Mari kita terus membuka hati sepenuhnya untuk menerima karya Tuhan. Mari kita terus membuka hati kita membuka diri kita supaya kita dapat menerima Roh Kudus untuk datang di dalam hati kita. Bukan hanya kita sekedar mengasihi Tuhan melalui kata-kata kita saja. Bukan hanya kita sekedar mengasihi Tuhan melalui perasaan, melalui ucapan yang kita lakukan. Tetapi kita harus mengasihi Tuhan melalui tindakan yang kita wujudkan di dalam hidup kita setiap hari. Kiranya Roh Kudus terus senantiasa hadir di dalam hati kita. Kiranya Roh Kudus terus senantiasa bekerja, berkarya, menolong kita untuk menjalani kehidupan kita setiap hari. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Sungguh kami bersyukur Tuhan, sungguh kami berterima kasih Tuhan untuk firman yang telah bersama kami dengarkan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kalau melalui firman-Mu kami bersama-sama diingatkan, kami bersama-sama diajarkan Tuhan, kami bersama-sama diingatkan kembali Tuhan, bahwa meskipun Engkau tidak lagi hadir bersama kami secara fisik, Engkau tidak hadir secara tubuh jasmani, kami tidak bisa melihat Engkau secara langsung Tuhan, tetapi kami dapat merasakan hadirat-Mu. Kami dapat merasakan kehadiran-Mu Tuhan secara rohani di dalam persekutuan kami, di dalam kehidupan kami, di dalam hati dan pribadi kami setiap hari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau dapat hadir di dalam kehidupan kami, karena Engkau telah memberikan penghibur, Engkau telah memberikan penolong, Engkau telah memberikan roh kebenaran kepada setiap kami Tuhan, yaitu Roh Kudus yang senantiasa bekerja dan berkarya di dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan Tuhan kehidupan kami setiap hari.
kehidupan kami setiap waktu Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu terus senantiasa membimbing kami, menuntun kami. Roh Kudus-Mu menjadi guru rohani yang senantiasa mengingatkan dan mengajar kami Tuhan. Supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa setia melakukan firman-Mu di tengah hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau menyerahkan firman Tuhan kami mau menyerahkan kehidupan kami setiap hari hanya ke dalam satu nama, yaitu Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian firman Tuhan telah disampaikan pada kita. Semoga kita bisa menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kita sehari-hari dan kehidupan kita semakin berkenan kepada Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini kita diberikan waktu untuk memberikan persembahan kita. Untuk kesempatan hari ini ada 2 kantong persembahan yang berwarna hitam untuk gereja, yang berwarna hijau untuk persembahan diakonia. Petugas kolektan bisa maju ke depan, kemudian petugas doa juga bisa maju ke depan. Persembahan kita dasari dengan firman Tuhan dari Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoyang dan dicurahkan keluar, akan dicurahkan ke dalam pangkuanmu, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jemaat diharap untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang penuh syukur atas segala berkat yang telah Engkau curahkan dalam hidup kami. Hari ini kami mempersembahkan sebagian apa yang telah Engkau anugerahkan kepada kami sebagai tanda kasih dan ucapan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan ini ya Tuhan, dan kuduskanlah agar dapat dipakai untuk pekerjaan-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu, dan untuk melayani sesama kami yang membutuhkan. Ajarlah kami untuk memberi dengan sukacita, tulus hati, dan tanpa pamrih. Sebagaimana Engkau telah memberi kami tanpa batas. Berkatilah setiap tangan yang memberi, dan berkati pada mereka yang belum mampu memberi, agar semuanya dapat merasakan kasih dari pemeliharaan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Ya Roh Suci yang benar, pimpinlah dengan sabar. Aku harap tangan-Mu yang memimpin jalanku. Kita naikkan pujian kita dari PPR 1 nomor 49. Ya Roh Suci yang benar. marilah kita mengikrarkan komitmen kemuritan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali ia mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Bersama dengan segenap orang percaya di segala tempat dan sepanjang abad, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Pagi hari ini kami bersama-sama dengan sidang jemaatmu juga memohonkan berkat untuk saudara-saudari kami yang kami kasihi yang berulang tahun di minggu ini. Kami menyerahkan untuk Ibu Lucy, Ibu Ina, dan juga Ibu Sri Suwarni ke dalam tangan kasih Tuhan. Berkat Tuhan menyertai hamba-hambamu dalam hidup keluarga yang Tuhan anugerahkan. Tuhan memberkati untuk pekerjaan, pelayanan, dan rumah tangga yang dibangun. Tuhan menambah-nambahkan hikmat marifat sehingga semakin hari terus dimampukan memancarkan kasih Kristus lewat kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Tambahkan pengalaman-pengalaman hidup di dalam pengiringan kepada Kristus. Demikian juga untuk Saudara Adi dan Saudari Angel yang berulang tahun. Kami menyerahkan anak-anakmu yang masih muda ini ke dalam tangan Tuhan. Roh Kudus yang akan memimpin dan menuntun sehingga anak-anakmu tetap ada dalam rengkuhan kasih Tuhan. Kami menyerahkan untuk studi dan juga pekerjaan yang ditekuni anak-anakmu ini, kami mempercayakan kepada Tuhan. Dengan bertambahnya usia, maka bertambah pula kehidupan kerohanian menjadi semakin dewasa di dalam Kristus. Kami percaya masa depan mereka ada dalam rengkuhan kasih Tuhan. Tuhan akan memberi yang terbaik bagi anakmu ini. Demikian juga Tuhan, untuk Bapak Suyanto, kami juga menyerahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan memberkati hamba-Mu sehingga menjadi kepala keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Tambah-tambahkan pengalaman iman di dalam pengiringan kepada Kristus sehingga lewat hidup yang Tuhan anugerahkan, Pak Yanto sungguh boleh mengalami kebaikan, kemurahan, penyertaan Tuhan di dalam hidup hamba-Mu ini hari lepas hari. Demikian juga setiap kami yang hadir di pagi hari ini, kami mohon berkat Tuhan. Penyertaan Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan kami. Kami dimampukan untuk hidup seturut sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dan kerjakan lewat Roh Kudus yang tinggal di hati kami. Kami membuka secara leluasa Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kami sehingga kami dimampukan dalam hidup yang Tuhan anugerahkan boleh menjadi terang dan garam dimanapun Tuhan tempatkan kami. Terima kasih untuk penyertaan yang Tuhan beri sepanjang pekan yang akan kami lalui. Kami menyerahkan setiap kami ke dalam tangan kasih-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai perjalanan hidupmu sekarang sampai selama-lamanya. Amin.